Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria Anggraini dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Sylvia Rahayu, dan terima kasih telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Dalam presentasi ini ada 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu 1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu kajian teoritis, kerangka konseptual, dan hipotesis. Yang ketiga, metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 penelitian, yang mana latar belakang penelitian yaitu pembangunan ekonomi suatu daerah bisa dilihat dari perkembangan produk domestik regional bruto, yang mana menjadi acuan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Terjadinya kenaikan atau penurunan PDRB di suatu daerah menandakan bahwa telah terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu. Konsumsi pemerintah, pembentukan modal, dan perubahan tenaga kerja adalah komponen yang berpengaruh terhadap besaran nilai tersebut. Sehingga terjadinya kenaikan PDRB menunjukkan bagaimana ekonomi bergerak dan berkembang sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Sukirno tahun 2005, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu 1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja. Yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Dan ketiga, yaitu investasi selalu diikuti oleh pembangunan teknologi. Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, Provinsi Sumatera Barat mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktivitas penanaman modal, khususnya penanaman modal asing (PMA), karena banyaknya tersedia berbagai bahan mentah dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, dan juga potensi daerah yang dijadikan objek wisata. Sehingga potensi-potensi daerah ini diberdayakan, maka sangat besar manfaatnya dalam menghasilkan devisa negara dan juga menunjang terciptanya kegiatan ekonomi di sekitar daerah tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian, baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah ataupun kota mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral, sehingga menghambat laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi daripada sarana produksi lain, atau bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya. Dikarenakan manusialah yang menggerakkan atau mengoperasikan seluruh sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran produk domestik regional bruto di suatu daerah. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kenaikan investasi akan berdampak baik bagi tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan sekaligus akan meningkatkan PDRB di daerah tersebut. Baiklah, kita akan melihat tabel PDRB, investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja. Sedangkan dilihat dari data yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017, di saat pengeluaran pemerintah, tenaga kerja yang bekerja, dan PDRB juga mengalami kenaikan, tetapi investasi mengalami penurunan.
Tahun 2018, investasi pengeluaran pemerintah dan PDRB mengalami kenaikan, tetapi angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan. Tahun 2019, investasi pengeluaran pemerintah, angkatan kerja yang bekerja, dan PDRB semuanya mengalami kenaikan, dan tahun 2020, investasi pengeluaran pemerintah, angkatan kerja yang bekerja, dan PDRB juga mengalami kenaikan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan investasi tidak selalu berdampak buruk terhadap pengeluaran pemerintah, angkatan tenaga kerja yang bekerja, maupun laju pertumbuhan PDRB. Maka dari pemaparan di atas, saya merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh investasi pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2020. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh investasi pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Sumatera Barat baik secara simultan maupun parsial pada periode 2016 sampai 2020. Rumusan masalah. Dari latar belakang penelitian, perumusan dalam penelitian ini adalah 1. Adakah pengaruh investasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat? Yang kedua, adakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat? Yang ketiga, adakah pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap Provinsi Sumatera Barat? Yang keempat, adakah pengaruh investasi pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat? Dan yang kelima, seberapa besarnya pengaruh dari investasi pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari investasi pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kelima, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari investasi pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Adapun manfaat penelitian bagi akademis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya, mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. Dan bagi praktis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melihat pengaruh investasi pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian teoritis, kerangka konseptual, dan hipotesis. Yang pertama, kajian teoritis, yaitu dimulai dari pembangunan ekonomi, yang mana ekonomi pembangunan itu sendiri adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Selain berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Menurut Smith, dalam buku Suryana tahun 2000 halaman 55, definisi pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi pembangunan. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan nasional. 2. Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Terbentuknya faktor modal. Dan 5. Mendatangkan bantuan baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, tujuan ekonomi pembangunan yaitu 1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi yang ditemukan dan dihadapi di negara-negara berkembang.
Yang kedua, menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan atau lambatnya pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Berikut menentukan pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di negara-negara yang sedang berkembang sehingga laju pembangunan ekonominya jadi lebih cepat. Baiklah, yang kedua yaitu perencanaan pembangunan, yang mana menurut Safrizal tahun 2009 halaman 15 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian dari para ahli tentang perencanaan pembangunan itu sendiri. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan nasional Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. 3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Yang kelima, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan adil. Produk domestik regional bruto atau yang sering disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan. Evaluasi hasil pembangunan memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Menurut BPS, cara penyajian produk domestik regional bruto disusun dalam 2 bentuk, yaitu 1. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB realnya. Yang kedua, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku, yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah atau value added yaitu nilai tambah yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. Yang mana menurut Kuncoro tahun 2001 halaman 87 menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Indikator produk domestik regional bruto dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto. Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu 1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDRB adalah data PDRB atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan
pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB yaitu 1. Pendapatan asli daerah atau PAD, 2. Dana alokasi umum atau DAU, 3. Dana bagi hasil atau DBH, 4. Inflasi, 5. Penanaman modal asing atau PMA, 6. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dan 7. Pengeluaran pemerintah daerah dan tenaga kerja. Yang kedua, investasi. Investasi itu sendiri adalah berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam sebuah periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain sebagainya. Teori investasi menurut Makmum dan Yasin tahun 2003 halaman 63 menjelaskan investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena investasi dapat mendorong kenaikan output secara signifikan. Selain itu juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Indikator investasi yaitu 1. Perbankan optimistis kredit, 2. Perusahaan lebih aktif mencari pendanaan eksternal untuk ekspansi usaha, yang 3. Neraca keuangan korporasi membaik. Pengaruh investasi terhadap PDRB. Banyaknya investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB suatu daerah. Jika investasi di suatu daerah meningkat, maka PDRB daerah tersebut akan meningkat pula. Karena semakin banyak investasi yang diterima dari berbagai sektor ekonomi, maka kegiatan produksi barang akan meningkat. Dengan begitu, akan berdampak baik bagi pertumbuhan PDRB suatu daerah. Yang kelima, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam tingkat menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja, dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Keynes dalam buku Sukirno tahun 2000 halaman 19 bahwa peranan campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan, yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas. Bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi, fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari suatu periode ke periode lainnya, dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga. Yang kelima, yaitu indikator pengeluaran pemerintah. Proporsi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap produk domestik bruto, perbandingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, komposisi pengeluaran rutin. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Semakin besar pengeluaran pemerintah suatu daerah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah tersebut. Pada umumnya, pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada di dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Menurut teori Lewis dalam Mulyadi tahun 2008 halaman 56 menjelaskan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja suatu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan menyediakan pekerja di sektor lain. Adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Indikator tenaga kerja yaitu 1. Tingkat partisipasi angkatan kerja, 2. Tingkat kesempatan kerja, 3. Pekerja menurut lapangan usaha utama, 4. Pekerja menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 5. Pekerja menurut status pekerjaan, 6. Tingkat pengangguran terbuka, dan 7. Tingkat pengangguran di usia muda. Pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB yaitu realisasi tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan produk domestik regional bruto. Hal ini disebabkan tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama, ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas yang tergolong dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan variabel bebas yaitu investasi sebagai X1, pengeluaran pemerintah sebagai X2, dan tenaga kerja sebagai X3, dan variabel terikat produk domestik regional bruto sebagai Y di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, salah satu provinsi yang ada di Indonesia, pada bulan April sampai Mei 2020. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposif, yang didasarkan pertimbangan bahwa Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang sangat memungkinkan untuk kegiatan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja dengan pengeluaran pemerintah yang produktif sehingga dapat meningkatkan PDRB di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang dimaksud data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi, bukan dari pengolahnya. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk dokumen, data-data, tabel-tabel mengenai topik penelitian. Dan data dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, berupa total pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja yang bekerja tahun 2016 sampai 2020, di mana pengeluaran pemerintah diambil dari belanja langsung dan tidak langsung, dan tenaga kerja yaitu angkatan kerja yang bekerja pada tahun tersebut, realisasi investasi, PDRB, dan data dalam bentuk publikasi oleh departemen terkait, serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Yang ketiga, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari BPS Provinsi Sumatera Barat yang telah dipublikasikan di website resmi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan tahun penelitiannya adalah tahun 2020. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai PDRB ADHK, merealisasi investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja. Yang kelima, definisi operasional variabel. Definisi operasional dimaksudkan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Penelitian ini menggunakan dua variabel untuk memberikan pemahaman terhadap variabel dependen maupun variabel independen. Variabel independen yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja. Produk domestik regional bruto yang saya teliti adalah mengenai pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat yang diambil dari tahun 2016 sampai 2020 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan pengujian model asumsi klasik.
Pengujian model asumsi klasik. Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. 1. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam regresi. Terjadinya multikolinearitas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila R2 dari auxiliary regression melebihi R2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu, juga nilai varian inflation factor atau VIF lebih besar dari 10, maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan. Baiklah, yang pertama yaitu uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan model asumsi klasik, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Terjadinya multikolinearitas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila R2 dari auxiliary regression melebihi R2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu, jika nilai varian inflation factor atau VIF lebih besar dari 10, maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinearitas. Selain menggunakan R2 dan VIF, juga dapat menggunakan TOL atau tolerance untuk mendeteksi apakah suatu model terkena multikolinearitas atau tidak. Jika TOL-nya lebih besar dari 0,10, maka variabel bebas tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. Yang kedua, uji heterokedasitas adalah fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heterokedasitas muncul apabila nilai varian dari varian tak bebas meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas. Maka varian dari YI adalah tidak sama. Untuk mendeteksi keberadaan heterokedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, di mana apabila nilai probabilitas atau p-value observasi R2 lebih besar dibandingkan tingkat risiko kesalahan yang diambil, digunakan sama dengan 15%, maka residual digolongkan homokedasitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut ruang atau waktu. Cara mendeteksi autokorelasi dapat digunakan dengan metode grafik dan uji D dari Durbin Watson. Adapun kriteria yang digunakan adalah 1. Jika nilai Durbin Watson lebih kecil dari min 2, ini berarti ada autokorelasi positif. 2. Jika nilai Durbin Watson terletak di antara min 2 sampai plus 2, ini berarti tidak ada autokorelasi. Dan jika nilai Durbin Watson lebih besar dari plus 2, ini berarti ada autokorelasi negatif. Untuk menyelesaikan regresi tersebut bisa menggunakan bantuan SPSS versi 22,00. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu variabel. Dan untuk besar pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB, digunakan pendekatan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut. KD sama dengan R dikali 100%, di mana KD itu sendiri adalah koefisien determinasi dan R adalah koefisien korelasi. Untuk menyelesaikan reaksi tersebut bisa digunakan dengan SPSS versi 22,00. Uji hipotesis. Uji F untuk simultan merupakan tahapan awal dalam mengidentifikasi model regresi yang diestimasi
layak atau tidak layak, yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas tersebut. Menghitung F dengan rumus F sama dengan R2 dalam kurung K dikurang 1 per 1 dikurang R N dikurang K K no, salah R kuadrat. Uji hipotesis yaitu ada dua, uji F untuk simultan dan uji T untuk parsial. Baiklah, demikian presentasi saya untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.